Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan bacaan kitab Qasasun Nabiyyin, kisah-kisah para nabi lil atfal untuk anak-anak. Al-Juz'us Tsani, juzuk yang kedua, ta'alif karangan Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi rahimahullahu taala. Sambil kita belajar i'rab dikit-dikit ya. Halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-6, da'watu Huda. Ini dakwahnya Nabi Hud. Nabi Hud mulai berdakwah. Ini saya i'rab nanti terakhir aja semuanya. Kita belajar membaca, mengartikannya dulu. Wa qama Hudun fi qaumihi yad'u wa yaqulu. Qama, dan berdirilah oleh Nabi Hud di mana beliau berdiri fi qaumihi dalam kalangan kaumnya, yad'u hal keadaan Nabi Hud itu yad'u mengajak, berdakwah yanya Nabi Hud, wa yaqulu dan berkata yanya Nabi Hud. Nabi Hud mulai berdakwah nih. Ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, wa'budullah, sembah olehmu akan Allah, ma lakum, tidak adalah bagimu, min ilahin dari Tuhan, ghairuhu itu selainnya Allah. Enggak ada Tuhan lain selain Allah. Sembahlah Allah, jangan sembah patung berhala, kata Nabi Hud. Wa qala Hudun, dan berkatalah oleh Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku, kaifa ta'budunal hijarah, bagaimana engkau menyembah akan batu, wala ta'budunal ladzi khalaqakum, dan tidak engkau sembah akan zat, akan alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan ia akan kamu. Wahai kaumku, gunakan akalmu, bagaimana kalian menyembah batu yang tidak bisa apa-apa, yang kalian buat sendiri? Mengapa kalian tidak menyembah Allah yang telah menciptakan kalian? Jadi Nabi Hud berdakwah dalam bentuk pertanyaan ini, memancing kaumnya supaya berpikir. Ya qaumi, wahai kaumku, hadhil hijaratul lati nahattumuha amsi, kaifa ta'budunaha al-yauma. Wahai kaumku, bermula ini apa? Ini batu. Batu allati nahattumuha, yang engkau pahat akannya batu, amsi kemarin. Kaifa, bagaimana engkau sembah akannya batu, al-yauma pada hari ini. Batu yang engkau pahat kemarin, hari ini engkau sembah, bagaimana itu? Innallaha khalaqakum wa razaqakum. Sesungguhnya Allah itu khalaqakum, telah menciptakan, yanya Allah akan kamu, wa razaqakum, Allah telah memberi rezeki kepada kamu. Wa barakalakum fil amwali wal aulad, dan Allah telah memberkahi ya bagimu dalam harta-harta dan anak-anak, wal harsi, dalam kebun, wan nasli, dan keturunan yang banyak. Allah menciptakan kamu, memberi rezeki kepada kamu, hartamu banyak, anakmu sehat-sehat, kebun dan ternakmu banyak. Kenapa kamu tidak menyembah Allah? Wa ja'ala lakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh, telah menjadikan yanya Allah akan kamu khulafa, akan sebagai khalifah, pemimpin-pemimpin min ba'di qaumi Nuh, sesudah kaum Nuh. Wa razaqakum quwwatan fil jism, Allah yang telah memberi rezeki ya kepadamu akan kekuatan, fil jisim, dalam badan, badanmu kuat-kuat, kamu gagah. Kenapa kamu tidak menyembah Allah? Nabi Hud berdakwah. Masih lanjutan dakwah Nabi Hud. Kana min haqqi hadhihi ni'am an ta'budullaha wa la ta'budu ghairah. Adalah sebahagian hak dari ini nikmat. Adalah sebahagian dari hak ini segala nikmat itu an ta'budu, bahwa engkau menyembah akan Allah, wa la ta'budu ghairah, tidaklah engkau menyembah dan jangan engkau sembah akan selainnya Allah. Mestinya karena banyaknya nikmat Allah, kalian menyembah Allah, jangan menyembah selain Allah. Kenapa? Kita lihat nih pelajaran dari seekor anjing, kata beliau. Kadang contoh harus kasar dalam dakwah biar mereka paham. Nah ini Nabi Hud. Inna hadzal kalba alladhi tarmuna ilaihi bi'admin la yufariqu baitakum wa yatba'ukum kadhilli. Sesungguhnya ini anjing alladhi tarmuna ilaihi, yang kau lempar kepadanya dengan tulang, la yufariqu, itu tidak pernah meninggalkan ia akan rumahmu, wa yatba'ukum, dan mengikuti ia akan kamu, kadhilli, seperti bayangan. Coba sadarlah, anjing saja yang cuma engkau beri tulang, dia setia selalu berada di rumahmu, mengikuti kamu kemana kamu pergi, seperti bayanganmu sendiri, nggak pernah lepas.
Padahal cuma tulang yang engkau berikan kepada anjing. Bagaimana kamu yang diberikan banyak rezeki, anak segala macam oleh Allah? Kenapa kamu tidak menyembah Allah? Itu maksudnya. Afara'aitum kalban yatruku saydah wa yadhhabu ila ghairih. Afara'aitum, apakah kamu pernah melihat kalban akan seekor anjing yatruku saydah, yang meninggalkan ia akan tuannya, wa yadhhabu ila ghairih, pergi ia kepada selainnya tuan? Ada enggak anjing yang tidak setia? Enggak ada, anjing aja setia, padahal cuma dapat tulang. Kenapa kamu enggak setia? Awara'aitum, adakah kamu lihat hayawanan ya'budu hajara? Adakah kamu melihat akan seekor hewan yang menyembah ia akan batu? Ada enggak hewan menyembah batu? Awara'aitum, adakah engkau lihat akan hewan yasjudu li sonamen, yang sujud ia bagi patung? Ada enggak hewan menyembah patung? Enggak ada tentunya. Halil insanu adzallu minal hayawan, adakah bermula manusia itu lebih hina dari hewan? Am huwa ajallu minal hayawan, atau dianya manusia itu lebih mulia dari hewan? Coba kalian jawab, manusia lebih mulia dari hewan atau lebih hina? Kenapa manusia yang mendapatkan rezeki dari Allah tapi menyembah selain Allah? Nah, ini Nabi Hud memancing mereka berdakwah. Nanti kita lihat jawaban kaum Nabi Nuh. Kita i'rab dulu nih, belajar i'rab dikit-dikit. Jadi 6 ini maksudnya al-khamisatu atau ad-darsul khamis, darsus sadisah. Bermula pelajaran yang ke-6 itu da'watu. Jadi di sini bermakna kita tulis, kita lafadzkan biar bisa di-i'rab. Ad-darsus sadisatu, bermula pelajaran yang ke-6 itu. Jadi da'watu khabar mubtada, khabar marfu' tanda rafa' dhammah, da'watu mudhaf, da'watu huda mudhaf ilaih. Da'watu hudin, hudin enggak dia enggak ghairu munsharif. Karena 3 huruf tengahnya enggak berharokat. Jadi mudhaf da'watu hudin mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Waw isti'naf, qama fi'il madhi dibina di atas fathah, tugasnya merafa'kan fa'il. Jadi qama ini amil lafzi qiyasi. Dalam kitab amil lafzi qiyasi ada 6, isim fa'il, fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah. Nah, qama fi'il madhi dibina di atas fathah, tugasnya merafa'kan fa'il. Hudun fa'ilnya, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Isim mufrad. Fi huruf jar. Pertama, qaumi majrur dengan fi tanda jar kasrah, mudhaf qaumi. Hi isim dhamir bina data kasrah pada mahal jar, mudhaf ilaih dengan qaumi. Fi qaumi muta'allaq kepada qaumah. Berdirilah oleh Nabi Hud. Di mana beliau berdiri? Dalam kalangan kaum beliau. Yad'u fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena tajarrud, terbebas daripada amil nasib, amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah karena mu'tal. Tugasnya merafa'kan fa'il, dan dalam fa'il takdirnya huwa. Kemudian yad'u ini jumlah fi'il fa'il pada mahal nasab kita hal kepada Hud. Nah, Hud boleh jadi sahib hal karena Hud nakir ma'rifah itu isim alam. Bangunlah Nabi Hud, berdirilah Nabi Hud. Hal kata Nabi Hud itu berdakwah hanya beliau. Wa ataf yaqulu fi'il mudhari', ataf kepada yad'u. Ataf kepada marfu' dan rafa' dhammah. Tugas yaqulu merafa'kan fa'il, sampai dalam fa'il takdirnya huwa. Nah. Kemudian ya huruf nida. Kalau dalam awamil dia no keempat. Huruf yang menasabkan isim saja. Waw illa ya, ayah haya hamdah. Jadi ya huruf nida ini dia huruf tentunya dibina di atas sukun. Qaumi munada mudhaf. Munada mudhaf, cuma mudhaf ilaihnya mahdhuf, dibuang, yaitu ya mutakallim, asalnya ya qaumi. Ya huruf nida qaumi munada mudhaf masuk tanda nasab, fathah muqaddarah ditakdirkan di atas harakat sebelum ya. Kenapa? Karena berbimbang tempat dengan harakat munasabat. Huruf ya menghendaki kasrah sebelumnya. Ya, jadi tanda nasabnya fathah muqaddarah di belakang ya yang mahdhufah, yang dibuang. Ya. Wa'budu fi'il amar. Tugasnya merafa'kan fa'il, wa dhamir jama' pada maharafa' jadi fa'il. Wahai kaumku, sembah olehmu Allah akan Allah. Allah maf'ul bih, mansub tanda nasab fathah. Kemudian ma manafi. Ini bukan manafi hijat, tidak ada tugas di sini. Ya. Ma manafi aja. Lakum jar majrur, lam huruf jar, no pertama lakum, kum isim dhamir. Kita i'rab aja satu karang, kum isim dhamir. Sebenarnya kaf doang yang isim dhamir dibina di atas dhammah, mim tanda jama'. Jadi lam huruf jar, kaf isim dhamir. Atau untuk mudahnya kum aja isim dhamir pada mahal jar majrur dengan kaf. Jar majrur muta'allaq kepada khabar yang mahdhuf.
sabit bagi kamu. Ya. Min huruf jar ilahin majrur dengan min tanda jar kasrah. Min ilahin juga muta'alaq kepada tempat muta'alaqnya lakum. Sabit bagi kamu. Tidak sebut bagimu. Dari mana tidak sebut? Dari Tuhan. Itu ghairuhu selainnya Allah. Jadi ghairu ini khabar mubtada muakhar, mubtada marfu, tanda rafa' dhammah, mudhaf ghairuhu isim dhamir dibina di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Wa ura'ataf qala fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il, hudun fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Dan berkatalah oleh Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud? Ya qaumi wahai kaumku, ya huruf nida dibina di atas sukun. Qaumi munada mudhaf. Munada mudhaf mansub tanda nasab patah muqaddarah di atas harakat sebelum ya. Sebelum ya mutakalim yang mahdhufah. Ya kaumku. Kaifa? Ya, kaifa ini isim istifham. Bermula juga mulai. Bermula bagaimana itu engkau menyembah akan batu. Ya, kaifa isim istifham. Isim istifham masuk dalam kategori isim ma'rifah. Ya, jadi boleh jadi mubtada. Kaifa isim istifham dibina di atas fathah pada ma'rifah mubtada. Ta'buduna fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena terbebas dari amil nasib amil jazim. Tanda rafa'nya ada nun. Karena dia fi'il yang 5. Tugasnya merafa'kan fa'il wa dhamir jama' pada ma'rifah jadi fa'il. Al-hijarata maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Bermula bagaimana itu engkau menyembah akan batu-batu wala ta'budun dan tidak engkau sembah akan alladzi yang telah menciptakan ia akan kamu wa ra'atah la nafi. Nafi enggak ada tugasnya, la nafi biasa. Ta'buduna fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Karena sunyi dari amil nasib amil jazam tanda rafa'nya nun. Tugasnya merafa'kan fa'il wa dhamir jama' pada maharafa' fa'il. Alladzi isim mausul. Nah, isim mausul, isim mabni dia. Dibina di atas sukun. Pada mahal nasab maf'ul ta'budu. Janganlah engkau menyembah, bukan jangan ini, dan tidak engkau sembah akan alladzi. Jadi alladzinya maf'ul. Alladzi isim mausul. Isim mausul butuh kepada silat dan kepada ait. Silat yaitu satu jumlah sesudah mausul. Ait satu dhamir yang kembali kepada mausul. Khalaqa fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Kum isim dhamir dibina di atas sukun pada mahal nasab maf'ul khalaqa. Jumlah khalaqakum jadi silat alladzi karena dia jumlah sesudah alladzi. Dhamir dalam khalaqa kembali kepada alladzi. Ait. Dan tidak engkau sembah akan alladzi. Maksud alladzi ini Allah. Khalaqa yang telah menciptakan ianya alladzi kum akan kamu. Jadi barangkali begitu ya. Arabnya nggak usah panjang-panjang, hampir sama semuanya. Nah. Allahu Akbar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.